Kisah Inspirasi Iman, tanggal 21 Maret. 1. Santo Enda. Pada tanggal 21 Maret 4 hari setelah Hari Raya Pelindung Irlandia Santo Patrick, Gereja Katolik menghormati Santo Enda dari Aran, seorang pejuang yang berubah menjadi biarawan yang dianggap sebagai salah satu pendiri monastisisme Irlandia. Lahir pada abad ke-5, Enda mewarisi kendali atas wilayah yang luas di Irlandia Utara saat ini dari ayahnya Conall. Namun, saudara perempuannya, Fancea, telah menganut kehidupan religius yang disucikan dengan sebuah komunitas di Meath, dan memandang tidak baik pada pertempuran dan penaklukan saudara laki-lakinya. Enda dikatakan telah membuat kesepakatan dengan saudara perempuannya, berjanji untuk mengubah cara hidupnya jika dia bisa menikahi salah satu remaja putri di biaranya. Tapi ini adalah tipu muslihat dari pihak Fancea, karena gadis yang dijanjikan itu segera meninggal. Fancea memaksanya untuk melihat mayat gadis itu, untuk mengajarinya bahwa dia juga akan menghadapi kematian dan penghakiman. Dengan cara ini, Fancea, yang juga dikenang oleh gereja sebagai orang suci, berhasil mengubah saudara laki-lakinya tidak hanya dari kekerasan, tetapi bahkan dari pernikahan. Dia meninggalkan Irlandia selama beberapa tahun. Selama waktu itu dia menjadi biarawan dan ditahbiskan menjadi imam. Sekembalinya ke Irlandia, ia mengajukan petisi kepada Raja Aengus dari Munster, yang menikah dengan saudara perempuan Enda yang lain, untuk memberinya tanah untuk pemukiman biara di Kepulauan Aran, lokasi yang indah namun sederhana di dekat Teluk Galway di lepas pantai barat Irlandia. Pada tahun-tahun awalnya, misi Pulau Enda memiliki sekitar 150 biarawan. Ketika komunitasnya berkembang, ia membagi wilayah di antara murid-muridnya, yang mendirikan biara mereka sendiri untuk menampung sejumlah besar panggilan. Enda tidak mendirikan ordo keagamaan dalam pengertian modern, namun ia memegang posisi otoritas dan kepemimpinan atas pemukiman biara di Aran, yang kemudian dikenal sebagai Aran para orang suci, yang terkenal karena aturan hidup yang ketat para biarawan, dan cinta yang penuh gairah kepada Tuhan. Saat tinggal di sebuah pulau di Irlandia, para biarawan Enda meniru asketisme dan kesederhanaan para pertapa gurun Egitian yang paling awal. Para biarawan Aran tinggal sendirian di sel batu mereka, tidur di tanah, makan bersama dalam diam, dan bertahan hidup dengan bertani dan memancing. Pemerintahan monastik Santo Enda, seperti pemerintahan Santo Basil di timur Yunani dan Santo Benediktus di barat Latin, menyisihkan banyak waktu untuk berdoa dan mempelajari kitab suci. Semasa hidupnya, pemukiman biara Enda di Kepulauan Aran menjadi tujuan ziarah yang penting, sekaligus pusat evangelisasi di wilayah sekitarnya. Setidaknya 2 lusin orang yang dikanonisasi mempunyai hubungan dengan Aran of the Saints. Santo Enda sendiri meninggal dalam usia tua sekitar tahun 530. Seorang penulis kronik awal kehidupannya menyatakan bahwa tidak akan pernah diketahui sampai hari penghakiman jumlah orang suci yang jenazahnya terbaring di tanah Aran, karena tanggapan seorang yang pernah menjadi pejuang terhadap panggilan Tuhan yang mengejutkan. 2. Santo Nicholas dari Flue. Saat ini, Gereja Katolik merayakan pesta Santo Nicholas dari Flue. Selama hidupnya, orang suci Swiss ini memiliki 10 anak, menjadi seorang pertapa dan kemudian mencegah perang saudara. Nicholas lahir pada tahun 1417 di dekat Danau Lucerne di Swiss. Selain tugasnya sebagai suami dan ayah, Nicholas tanpa pamrih menyumbangkan bakat dan waktunya kepada masyarakat dan selalu berusaha memberikan teladan moral yang baik kepada semua orang.
Orang suci ini juga mampu mengabdikan sebagian besar kehidupan pribadinya untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia menjalankan puasa yang ketat dan dia menghabiskan banyak waktu dalam doa kontemplatif. Sekitar tahun 1467, saat berusia 50 tahun, Nicholas merasa terpanggil untuk pensiun dari dunia dan menjadi seorang pertapa. Istri dan anak-anaknya memberikan persetujuan mereka, dan dia meninggalkan rumah untuk tinggal di pertapaan beberapa mil jauhnya. Saat hidup sebagai seorang pertapa, Nicholas segera mendapatkan reputasi yang luas karena kesucian pribadinya dan banyak orang mencarinya untuk meminta doa dan nasihat spiritualnya. Nicholas menjalani kehidupan tenang sebagai seorang pertapa selama 13 tahun. Namun pada tahun 1481, timbul perselisihan antara delegasi Konfederasi Swiss di Stans dan perang saudara tampaknya akan segera terjadi. Masyarakat meminta Nicholas untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, jadi dia menyusun beberapa proposal yang akhirnya disetujui semua orang. Karya Nicholas mencegah perang saudara dan memperkuat negara Swiss. Namun, sebagai seorang pertapa sejati, ia kemudian kembali ke pertapaannya setelah menyelesaikan perselisihan tersebut. Ia meninggal 6 tahun kemudian pada tanggal 21 Maret tahun 1487, dikelilingi istri dan anak-anaknya. Santo Enda dan Santo Nicholas. Doakanlah kami. MAP TV Channel.